proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Pemirsa, sebagai kado spesial untuk 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 nanti, pemerintah menggarap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Di balik pintu-pintu tertutup ruang pertemuan pemerintahan, sebuah rencana ambisius tengah disusun menulis ulang sejarah nasional Indonesia. Bukan sekadar revisi kecil pada buku pelajaran, tetapi sebuah proyek besar yang disebut-sebut akan menjadi naskah tunggal sejarah resmi negara, bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 2025. Kabar ini pertama kali muncul lewat liputan eksklusif di kanal YouTube Metro TV, memicu riak perbincangan yang segera menjelma gelombang besar di dunia maya. Sejak saat itu, publik terbelah antara rasa penasaran, kebanggaan, dan kekhawatiran. Karena di negeri ini, sejarah bukan hanya catatan masa lalu, ia adalah fondasi identitas, cermin kebangsaan, dan senjata yang bisa digunakan oleh siapa saja yang memegang kendali. Pemerintah beralasan, banyak fakta sejarah yang selama ini belum mendapat tempat layak dalam narasi resmi negara. Ada peristiwa yang hanya disebut sepintas. Ada tokoh yang perannya dikecilkan. Bahkan ada episode penting yang nyaris hilang dari ingatan kolektif. Dengan menulis ulang sejarah, kata mereka, bangsa ini berkesempatan mengembalikan keutuhan cerita yang selama ini terfragmentasi. Sebuah tim ahli sejarah, arkeologi dan antropologi dibentuk. Arsip lama, naskah kuno, catatan diplomatik, dan rekaman wawancara pelaku sejarah mulai dikumpulkan. Masyarakat awam mungkin membayangkannya seperti mengisi celah-celah kosong dalam puzzle. Tetapi para pengamat politik tahu, setiap potongan yang dipilih atau dibuang akan memengaruhi gambaran akhir yang muncul. Di luar gedung kementerian, suara-suara kritis mulai menggema. Para akademisi mengingatkan bahwa sejarah adalah medan pertempuran narasi. Mereka menuntut transparansi. Siapa yang menentukan versi mana yang akan dimasukkan? Bagaimana menjamin bahwa penulisan ini bebas dari bias penguasa? Media sosial penuh dengan spekulasi. Ada yang curiga ini adalah upaya merekayasa persepsi generasi muda tentang masa lalu, menyisipkan glorifikasi terhadap figur tertentu, sekaligus menghapus atau mengecilkan peran pihak lain. Kecurigaan ini semakin kuat ketika beberapa nama tokoh kontroversial mulai disebut-sebut akan mendapat revisi peran dalam buku baru itu. Sementara itu, di kalangan masyarakat umum, muncul gelombang rasa ingin tahu. Mereka membicarakan kemungkinan munculnya kisah-kisah yang selama ini hanya beredar sebagai cerita rakyat atau gosip sejarah, yang kini mungkin akan masuk ke naskah resmi. Misalnya, tentang peran kerajaan-kerajaan Nusantara yang jarang dibahas, kisah perjuangan kelompok minoritas dalam kemerdekaan, atau catatan diplomasi rahasia antara Indonesia dan negara asing di masa awal berdirinya Republik. Ada harapan bahwa penulisan ulang ini akan menjadi kesempatan mengangkat sejarah dari bawah cerita rakyat biasa. Petani, nelayan, dan buruh yang turut membentuk bangsa ini, namun jarang disebut dalam buku teks. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran besar bahwa sejarah alternatif itu akan dibentuk sesuai kepentingan masa kini, bukan berdasarkan bukti murni. Di ruang-ruang diskusi akademik, para dosen sejarah mengingatkan bahwa dalam banyak kasus di dunia, penulisan ulang sejarah oleh pemerintah seringkali menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Uni Soviet misalnya, terkenal karena menghapus foto tokoh-tokoh yang jatuh dari lingkaran kekuasaan. Beberapa negara Asia menyesuaikan narasi sejarah mereka demi membangun citra nasionalisme yang sesuai agenda politik. Indonesia sendiri pernah mengalami versi-versi sejarah yang berubah sesuai rezim, dan itu menjadi catatan kelam yang tidak boleh terulang. Dalam wawancara singkat dengan salah satu anggota tim penyusun, terungkap bahwa mereka tidak hanya mengandalkan sumber-sumber tertulis, tetapi juga melakukan riset lapangan ke situs-situs sejarah. Ganang Padang, misalnya, yang disebut sebagian peneliti sebagai situs peradaban tertua di dunia, masuk dalam daftar bahasan. Ini menandakan buku sejarah baru itu mungkin akan memuat narasi yang lebih berani dan spekulatif, yang berpotensi mengguncang pemahaman kita selama ini tentang asal-usul Nusantara. Termasuk di dalamnya kemungkinan merombak kisah klasik tentang kerajaan besar, seperti Majapahit, Sriwijaya, hingga tokoh legendaris seperti Prabu Siliwangi. Kabar tentang dimasukkannya sudut pandang baru ini langsung memantik kontroversi. Kelompok konservatif khawatir bahwa langkah tersebut akan menimbulkan kebingungan di kalangan pelajar.
yang sudah terbiasa dengan versi mapan sejarah di buku sekolah. Mereka menganggap perubahan radikal akan mengikis rasa nasionalisme yang sudah dibentuk sejak lama. Sebaliknya, kelompok progresif justru menilai ini sebagai angin segar, karena sejarah harus selalu terbuka untuk ditinjau ulang sesuai temuan baru. Dalam pandangan mereka, mempertahankan versi lama hanya demi kenyamanan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran. Di tengah perdebatan itu, ada pertanyaan mendasar yang semakin sering diulang. Siapa yang berhak menentukan versi benar dari sejarah sebuah bangsa? Apakah pemerintah, akademisi, atau masyarakat itu sendiri? Di negara demokratis, idealnya semua pihak punya suara. Tapi dalam kenyataannya, kekuatan politik dan ekonomi seringkali menentukan siapa yang bisa bicara paling lantang. Dan dalam proyek penulisan ulang ini, jelas sekali pemerintah memegang kendali penuh mulai dari pembentukan tim, penentuan anggaran, hingga persetujuan final sebelum publikasi. Bahkan, kabar yang beredar menyebutkan bahwa versi baru sejarah ini akan menjadi satu-satunya yang diajarkan di sekolah, menggantikan seluruh buku sejarah lama. Artinya, generasi muda yang lahir setelah 2025 akan tumbuh dengan narasi tunggal itu. Bayangkan, dalam satu generasi, sebuah bangsa bisa mengubah cara pandang seluruh rakyatnya terhadap masa lalu. Inilah sebabnya mengapa sebagian pihak menyebut proyek ini sebagai senjata ideologis yang lebih ampuh dari propaganda langsung. Liputan Metro TV menampilkan potongan wawancara dengan beberapa tokoh penting. Namun potongan tersebut justru menambah rasa misteri. Ada pernyataan singkat bahwa beberapa bagian sejarah akan disesuaikan dengan fakta baru yang ditemukan tanpa menjelaskan apa saja yang dimaksud. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi segala macam spekulasi. Di Twitter misalnya, ramai diskusi tentang kemungkinan penghapusan atau perubahan narasi seputar peristiwa 1965, integrasi Timur Timur, dan konflik di Papua. Semua itu adalah topik sensitif yang selama ini diperlakukan hati-hati dalam sejarah resmi. Bagi sebagian sejarawan independen, inilah saatnya untuk menguji ketahanan masyarakat terhadap manipulasi narasi. Mereka mendorong publik untuk aktif mencari dan membaca sumber-sumber sejarah alternatif, agar tidak sepenuhnya bergantung pada versi resmi pemerintah. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya apa yang tertulis di buku, tetapi juga ingatan kolektif yang hidup di tengah masyarakat. Pemerintah sendiri tampak percaya diri. Mereka menjanjikan peluncuran besar-besaran buku sejarah baru itu pada 17 Agustus, lengkap dengan pameran arsip dan seminar nasional. Presiden disebut akan memberikan pidato khusus tentang sejarah sebagai fondasi masa depan bangsa. Pidato itu diharapkan menjadi momen untuk mempersatukan, tetapi para pengamat memperingatkan, jika isinya kontroversial, justru bisa menjadi titik pecah baru dalam politik identitas bangsa ini. Semakin dekat hari peluncuran, tensi di ruang publik makin tinggi. Video-video analisis, reaksi dan teori konspirasi membanjiri YouTube. Tagar sejarah baru bahkan sempat menjadi trending di Twitter. Semua orang seolah menunggu untuk melihat apakah buku ini akan menjadi mahakarya yang mengembalikan kejayaan penulisan sejarah Indonesia, atau justru menjadi catatan kelam yang mengubah wajah sejarah bangsa selamanya. Hari-hari menjelang 17 Agustus tahun 2025 mulai terasa berbeda. Di media arus utama, pemberitaan tentang sejarah nasional versi terbaru mengisi slot berita prime time. Pemerintah meluncurkan kampanye besar dengan slogan mengungkap masa lalu, menata masa depan. Di spanduk-spanduk dan baliho yang tersebar di kota-kota besar, terlihat gambar siluet pahlawan nasional berdampingan dengan arkeolog yang memegang kuas dan peta kuno. Visual ini memberi kesan bahwa proyek penulisan ulang ini adalah hasil kerja ilmiah. Meski banyak yang tetap mempertanyakan integritasnya, buku sejarah baru ini kabarnya akan dibagi menjadi 3 jilid tebal. Masing-masing memuat era yang berbeda, Nusantara kuno period kolonial, dan Indonesia modern. Setiap jilid disertai ilustrasi, foto arsip, dan kutipan dari naskah kuno. Namun yang paling memancing rasa ingin tahu publik adalah bagian Nusantara kuno, yang disebut akan memuat temuan-temuan arkeologis terbaru yang belum pernah masuk kurikulum. Termasuk diantaranya teori bahwa peradaban di wilayah ini mungkin lebih tua dari yang pernah dicatat, bahkan mendahului peradaban Mesir kuno. Inilah bagian yang membuat komunitas sejarah independen geger. Sebab, jika benar, ini berarti kronologi besar dunia yang diajarkan selama ini akan bergeser. Banyak pihak menduga pemerintah ingin menegaskan klaim bahwa Indonesia adalah pusat awal peradaban manusia, sebuah narasi yang sangat menguntungkan dari sisi kebanggaan nasional. Namun, para ilmuwan internasional memperingatkan bahwa klaim semacam itu harus didukung bukti yang sangat kuat, dan jika dipaksakan, justru bisa merusak kredibilitas akademik Indonesia di mata dunia.
Isu lain yang tak kalah panas adalah kabar bahwa peristiwa-peristiwa kontroversial di era modern akan ditulis dengan bahasa yang berbeda dari versi buku sebelumnya. Misalnya, narasi tentang pergolakan politik 1965 disebut akan dilunakkan dan diimbangi dengan penjelasan tentang dinamika global saat itu. Ada yang menyambutnya sebagai langkah maju untuk menghindari demonisasi sepihak, tapi ada juga yang menuding ini sebagai bentuk pemutihan sejarah demi kepentingan politik tertentu. Media sosial menjadi ajang perdebatan terbuka. Di YouTube, sejumlah kanal independen merilis video analisis berjudul bombastis seperti sejarah Indonesia sedang dirombak atau generasi muda akan didoktrin versi baru. Komentar-komentar di bawah video itu penuh dengan campuran rasa ingin tahu, kecurigaan, dan teori konspirasi. Beberapa netizen mengklaim punya bocoran draft buku yang menunjukkan bahwa tokoh-tokoh tertentu akan mendapat porsi lebih besar, sementara tokoh lain nyaris dihapus dari narasi. Dalam diskusi televisi, beberapa politisi oposisi menuduh bahwa proyek ini hanyalah kedok untuk menanamkan ideologi tertentu menjelang pemilu berikutnya. Mereka menyamakan ini dengan praktik di negara-negara otoriter yang menggunakan sejarah sebagai alat propaganda. Pemerintah membantah tuduhan ini, menyatakan bahwa prosesnya melibatkan berbagai pihak dan sudah diawasi oleh Dewan Akademik Independen. Tetapi skeptisisme tetap tinggi, karena dewan itu sendiri dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah. Di kampus-kampus, mahasiswa sejarah mulai mengadakan forum diskusi terbuka. Mereka membedah potongan-potongan informasi yang beredar, mencoba menebak bagaimana narasi besar itu akan berubah. Sebagian mengusulkan untuk mendokumentasikan versi-versi sejarah lama dan menyimpannya di perpustakaan digital, sebagai antisipasi jika suatu saat versi tersebut dihapus dari sirkulasi resmi. Ide ini mendapat sambutan luas, bahkan dari sejarawan senior yang melihatnya sebagai bentuk perlindungan terhadap memori kolektif bangsa. Lalu, muncul pula kabar bahwa buku ini tidak hanya akan diterbitkan dalam bentuk cetak, tetapi juga versi digital interaktif yang bisa diakses lewat aplikasi resmi. Fitur ini memungkinkan pembaca melihat peta interaktif, menonton video wawancara saksi sejarah, dan bahkan mengikuti tur virtual ke situs-situs bersejarah. Inovasi ini tampak modern dan menggiurkan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran. Dengan format digital, pemerintah punya kendali penuh untuk mengubah atau menghapus konten sewaktu-waktu tanpa jejak. Semakin mendekati tanggal peluncuran, semakin jelas bahwa proyek ini bukan hanya soal buku, tetapi soal pengendalian narasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan filosofis mulai muncul di ruang publik. Apakah sejarah adalah sesuatu yang tetap, ataukah ia cair dan bisa dibentuk ulang sesuai zaman? Apakah bangsa ini siap menerima kenyataan jika sebagian yang kita yakini selama ini ternyata salah? Ataukah kita lebih nyaman hidup dengan versi yang indah, meskipun tidak sepenuhnya benar dan agunia? Tibalah hari itu, 17 Agustus tahun 2025, setelah upacara kenegaraan di istana, Presiden memegang sebuah buku bersampul hitam berkilau. Di depannya terukir lambang Garuda berwarna emas. Di hadapan kamera nasional, beliau menyatakan bahwa inilah sejarah nasional Indonesia edisi 80 tahun kemerdekaan. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan, sejarah bukan sekadar masa lalu, tapi kompas yang menunjukkan arah kita ke masa depan. Dan kompas itu harus akurat. Tepuk tangan membahana, tapi di luar istana, perdebatan baru saja dimulai. Beberapa jam setelah peluncuran, file PDF buku itu mulai menyebar di internet. Dalam hitungan menit, pembaca menemukan bagian-bagian yang berbeda drastis dari versi sebelumnya. Di bab awal, misalnya, tertulis klaim bahwa manusia modern sudah menghuni Nusantara sejak lebih dari 100.000 tahun lalu, membawa budaya maritim yang memengaruhi peradaban Asia dan Pasifik. Di bab tentang era kolonial, beberapa tokoh yang sebelumnya hanya disebut sepintas kini mendapat bab khusus, lengkap dengan foto dan dokumen yang jarang terlihat. Di bagian sejarah modern, bahasa yang digunakan terasa lebih netral, bahkan dalam membahas peristiwa paling sensitif. Reaksi publik bervariasi. Ada yang merasa bangga karena buku ini mengangkat aspek-aspek sejarah yang selama ini diabaikan. Ada juga yang marah karena merasa versi ini mengaburkan fakta demi citra positif. Di forum akademik internasional, buku ini menjadi bahan diskusi hangat. Sebagian peneliti asing memuji keberaniannya, sebagian lagi meragukan keabsahan klaim-klaim barunya. Dalam minggu-minggu berikutnya, dampaknya mulai terasa. Di sekolah-sekolah, guru-guru kebingungan menyesuaikan metode mengajar. Di media, debat tak kunjung reda. Dan di tengah semua itu, rakyat biasa bertanya-tanya, apakah kita baru saja menyaksikan lahirnya sejarah yang sebenarnya, atau sejarah yang diciptakan? Kesimpulannya, proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia edisi 80 tahun kemerdekaan
bukan sekadar revisi akademik, melainkan sebuah momen politik, budaya, dan psikologis yang akan memengaruhi cara generasi mendatang memahami identitas bangsanya. Ia membuka peluang untuk mengoreksi kekeliruan masa lalu dan mengangkat fakta-fakta yang selama ini terpinggirkan, namun juga menyimpan risiko manipulasi narasi demi kepentingan tertentu. Perdebatan yang lahir darinya menunjukkan bahwa sejarah tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu berada di persimpangan antara fakta dan interpretasi. Pertanyaannya kini, apakah bangsa ini akan menggunakan versi baru itu sebagai pijakan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam? Atau justru menjadikannya alat untuk mempertahankan mitos yang menguntungkan segelintir pihak? Jika sejarah adalah cermin bangsa, maka versi baru yang akan diterbitkan pemerintah ini adalah cermin yang baru dipoles. Tapi, apakah ia akan memantulkan wajah kita yang sesungguhnya, atau hanya menampilkan gambaran yang sudah disesuaikan demi kepentingan tertentu? Siapa yang memegang kuas, dan siapa yang memutuskan warna yang akan diwarnakan dalam ingatan kolektif bangsa ini? Jangan biarkan sejarahmu ditulis tanpa suaramu. Bagikan video ini, diskusikan dengan orang terdekat, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya penulisan ulang ini demi kebenaran, atau justru demi narasi yang ingin dikuatkan? Ingat, sejarah yang kita diamkan hari ini bisa menjadi kenyataan yang kita sesali besok.